Saudara dan saudariku yang terkasih, Salam, selamat berjumpa kembali dengan Renungan Harian Iona, Inspiration of New Apostolic. Kiranya damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Renungan kita kali ini akan diawali dengan pembacaan bagian Alkitab dari Injil Lukas pasal 6 ayat 47 sampai dengan 49. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan, karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seseorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Saudara dan saudariku yang terkasih, Tuhan Yesus Kristus mengakhiri perkataannya tatkala berkhotbah di tempat yang datar dengan sebuah gambaran yang menakjubkan, yaitu sebuah perumpamaan. Ia membuat gambaran tentang membangun dua rumah, yang satu di atas batu dan yang lain langsung di tanah tanpa dasar. Masing-masing rumah dihantam oleh air bah. Yang satu selamat tetap berdiri kokoh, sementara yang lain rusak total. Kedua cerita yang masing-masing menggambarkan perbedaan dalam tindakan-tindakan ini mengacu pada dua sikap berbeda yang dapat terjadi di antara kita, di antara murid-muridnya. Dan karena itu kita ingin senantiasa untuk memperhatikannya. Pembangunan sebuah rumah adalah suatu kiasan untuk kehidupan kita pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Orang-orang yang datang kepada Tuhan Yesus, yang mendengarkan Dia, yang berbuat seperti yang Yesus katakan, itu seperti sedang membangun sebuah rumah di atas batu. Dasarnya adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dengan demikian mereka membangun sebuah hubungan pengandalan dengan Tuhan. Mereka menerima sakramen-sakramen dan memiliki hati yang bertobat, hati yang percaya, hati yang pengharapannya hanyalah kepada Tuhan saja. Mereka ibarat terus-menerus menggali dan memperdalam fondasi iman mereka, pengertian mereka tentang Injil, yaitu dengan membaca kitab suci,
dan menyerap firman Allah di dalam kebaktian-kebaktian. Ini tentu saja tidak mudah. Ini seringkali melibatkan sebuah pekerjaan yang berat. Tetapi mereka yang setuju, yang sepakat untuk mengerjakan yang demikian ini, ia akan mendapatkan hasil yang besar. Sebagai dampaknya, karena hidup mereka memiliki sebuah dasar yang kokoh, yang juga akan tetap mampu memikul beban meskipun di saat-saat penderitaan dan kekecewaan. Mereka yang mendengarkan firman Tuhan kemudian mau menghayatinya, mau melakukannya. Firman itu tinggal di dalam hati dan pikirannya. Ini akan berperan saat orang harus memikul beban, menerobos rintangan hidup, mengalahkan ujian-ujian. Mungkin bangunan yang tampak sangat sederhana, biasa-biasa saja, tetapi karena fondasinya yang kuat, yaitu Yesus Kristus sendiri yang hidup di dalam hatinya, yaitu imannya kepada Dia, maka ia akan mampu menahan goncangan. Sehingga orang yang demikian tetap teguh dalam pengandalan, kokoh dalam pengharapan, meskipun mungkin badai tak henti-hentinya menerjang hidupnya. Tetapi sebaliknya, Tuhan Yesus juga menunjukkan bahwa ada orang yang mungkin benar-benar telah mendengar firman-Nya, tetapi dengan menyedihkan dan bebal yang terus-menerus, mereka melanjutkan hidup mereka tanpa memiliki dampak apapun oleh firman itu. Meskipun mengetahui apa yang diharapkan dari seorang murid, mereka mengabaikan pesan tersebut dan dengan pasif mereka menolak untuk menggali sebuah dasar yang teguh di dalam Kristus. Mungkin mereka membangun di atas nilai-nilai duniawi, harta benda, benda-benda materi yang menjadi kesukaannya, yang semua itu bersifat fana dan tidak akan bertahan lama. Sebuah rumah tanpa dasar yang kokoh mungkin kelihatannya baik-baik saja, bahkan mungkin tampak lebih megah dari tampak luarnya. Ketika air bah datang, bencana menyusul, rumah akan roboh dan hanyut. Pekerjaan si jahat senantiasa memberi kesan bahwa tanah yang ada ini cukup stabil untuk kita membangun di atasnya sebuah rumah yang kita harapkan. Ia akan mampu mempertahankan beban berat bangunan kita. Iblis yang sejak semula dasarnya adalah pendusta, ia akan selalu bilang tidak apa-apa. Lakukan saja, orang lain juga melakukannya, kamu akan aman. Allah tidak akan tahu, kalau toh Allah tahu, ia akan mengampunimu dan seterusnya dan seterusnya. Ia akan membisikkan bahwa akal manusiawi cukup untuk memahami diri seseorang dan dunia ini. Akan tetapi ketika air bah penderitaan datang, perasaan keamanan yang keliru ini mulai pudar. Kemudian menjadi jelas bahwa kehidupan dan masa depan seseorang tidak dapat diperkirakan. Tuhan Yesus hanya menjadi dasar yang kokoh sedemikian dalam hidup kita ketika kita mengikuti teladannya dan firman-Nya.
Ia adalah sumber kekuatan dan ketentraman untuk kehidupan kita saat ini. Begitu pula ini adalah syarat bagi kita untuk memiliki hidup yang kekal bersama dengan Allah. Jadi, dalam perumpamaan ini, pembangunan sebuah rumah berlaku sebagai sebuah gambaran untuk kehidupan kita di masa sekarang dan masa yang akan datang. Tuhan Yesus adalah batu di mana seseorang hendaknya membangun rumah imannya. Tuhan Yesus bisa menjadi satu-satunya dasar yang kokoh dari hidup kita jika kita mengikuti teladannya dan mematuhi firman-Nya. Tetaplah tegak di dalam iman, pandanglah Dia, engkau akan selamat, engkau akan bahagia dan sejahtera. Bukan hanya di saat-saat engkau berada di dalam keadaan yang baik-baik saja, tetapi bahkan di dalam keadaan-keadaan yang berat, di dalam kepahitan-kepahitan, engkau akan senantiasa berdiri kokoh dengan setia dan tetap beriman. Amin. Sampai jumpa.